Alberto Scorfano. Luca Paguro. Piacere. Se ci ascolti però, quanta fretta, ma dove corri? Dove stiamo in società? Wow, Luca. do not go anywhere near the surface. Fuori di noi ti puoi fidare. Air! The sky, clouds, everything good is above the surface. Walking, look at it. Have you ever gone to the human town? The sun. Whoa, don't look at it. Fai un contratto strano. I'm kind of an expert. Hey, little hands! Sulle pitture non mi perderà. Cari, si fanno in quattro per te. Mamma mia, talk to Ercole. Are you hurt? Well, my head Not kinda you. hurts. Leave them alone! Hop on. One got lucky today. My name is Julia Macavaldo. We underdogs have to look out For losers! for each other. What's under the dogs? Kills with those. Anything that swims. This is my dad. What do you... I love this moment in... There's a million things you think you can't. Your life is so much cooler than mine. All you need is a chance to try. Something's fishy with you two. Yes! I know your problem. You got a Bruno in your head. This is too dangerous. Louder. Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Silenzio Bruno. Silencio Bruno. Good. Now hang on. Hai pemirsa Cem TV. Saudara Cem TV akan meringkas film Luca yang rilis 2021. Kita akan menyaksikan monster-monster laut berubah wujud menjadi manusia di negeri pizza Italia. Apakah mereka akan jahat kepada manusia? Ataukah manusia yang akan memusnahkan mereka? Silahkan menyaksikan. Enjoy! Kisah diawali dua nelayan pria Italia bernama Giacomo dan Tommaso. Mereka sedang melaut di sekitar pulau perairan Riviera Italia. Giacomo khawatir tentang legenda monster laut di perairan itu. Tommaso sebaliknya, ia tidak percaya cerita itu. Tiba-tiba, Giacomo melihat sesosok makhluk di permukaan air. What is that? Sosok itu terbang melintas di depan mata mereka. Tommaso baru mengakui bahwa itu monster yang hebat tapi mengerikan. Di laut dalam, hiduplah komunitas monster laut. Sesosok monster laut kecil bernama Luca bertugas mengembalakan ikan-ikan peliharaan keluarganya. Monster-monster laut itu banyak juga yang bertani. Unik juga dilakukan di dasar laut. Ia mengumpulkan ikan-ikan yang lari dari kandangnya. Setelah terkumpul, ia mengembalakan mereka. Seekor ikan bernama Giuseppe menemukan arloji milik manusia. Luca yang awalnya ragu, akhirnya mengambil arloji itu. Bukan hanya itu, ia juga menemukan barang-barang lain dan mengumpulkannya. Ia bertemu monster laut kecil lainnya bernama Alberto. It's fine. I'm not human. Alberto yang membuat ia pertama kali muncul di atas permukaan air. Luca syok melihat keberadaannya dan perubahan wujudnya. First time? Of course it is! Ia jadi tahu unik dan menariknya keadaan di atas air. Selama ini orang tuanya melarang ke atas air karena bahaya ancaman manusia. Alberto juga mengajarinya cara berjalan di atas Belly. daratan. Give it a try. That's not right. Okay, and then you just catch yourself. Scorfano. Luca Paguro. Piacere. C'è una trombetta. Yes? Yes! I'm getting it! Alberto tentu saja mengajaknya bersenang-senang. Oh no! Can you still hear him? Nope! Just you! Good! Silenzio Bruno! Silencio Bruno! Now hang on! Silencio Bruno! Silencio Bruno! I can't believe
Luca terobsesi dengan Vespa ketika melihat gambar di dinding rumah Alberto. Pretty cool, right? Alberto mengajaknya ke kota kecil terdekat bernama Porto Rosso karena banyak Vespa di sana. Luca, take over! Come on, faster! You just gotta follow my lead. Hey, Silencio Bruno. What's wrong with you, stupido? Mereka terkesima melihat Vespa berwarna merah pertama kalinya. Pemilik Vespa bernama Ercole adalah seorang anak yang percaya diri dan arogan. Oh, mamma mia, please, no. Ellen, you're making me laugh. Now, who wants to watch me eat a big sandwich? Mamma mia, talk to Hercule. Are you hurt? Well, my head Not kinda you. hurt. Who got lucky? Ercole membuli mereka dan hampir menceburkan wajah Luca di air. Untungnya, ada seorang anak perempuan penjual ikan bernama Julia yang menolong mereka dari Ercole. Sekedar info, Julia ini adalah pesaing Ercole dalam lomba triathlon Piala Porto Rosso. I could use the extra weight. Fine, go start the... Julia yang mengajari mereka artinya uang dan kegunaannya. Luca dan Alberto bergabung dengan Julia dalam tim underdog untuk Piala Porto Rosso selanjutnya. Mereka memimpikan sebuah Vespa jika memenangkan lomba itu, walaupun Vespa tua sekalipun. Julia harus menguji mereka karena lomba triathlon itu terdiri dari berenang, makan pasta, dan bersepeda. Santa mozzarella. Eyes up! Oh, I'm doing it! So, can we... Obstacles, what if an old lady crosses your path? Julia memberi mereka tempat tinggal di atas pohon. Cool. Yeah, a hideout. Buonanotte, boys. Mungkin karena terkena embun pagi, mereka berubah wujud menjadi monster laut. Untung Julia tidak sempat lihat. What? Ah! The sky's been leaking! Saat makan malam, Julia memperkenalkan Luca dan Alberto pada ayahnya yang bernama Massimo. Oh, what's wrong with you, stupid? Mereka makan dengan tangan karena tak tahu cara memakan garpu. Luca tak sengaja menyemburkan air ke wajah Alberto. Kucing Julia tahu kalau mereka bukan manusia. Di pantai, ayah dan ibu Luca datang ke daratan. Mereka datang mencari Luca yang tidak pulang cukup lama. Ayah dan ibunya kebingungan harus mencari Luca dari banyak anak yang ada di daratan. Ayahnya menjatuhkan seorang anak ke air untuk tahu apa ia adalah Luca. Ayah Julia tidak izinkan ia ikut lomba Porto Rosso lagi karena mereka tidak punya uang. Luca dan Alberto akan membantu ayah Julia yang adalah seorang nelayan untuk mencari ikan. Ayah Julia memuji mereka karena tahu mencari ikan. Julia kaget dan senang mereka mendapat banyak ikan. Julia memberitahu Luca tentang bintang-bintang dan benda luar angkasa. Luca tahunya dari Alberto bahwa benda-benda itu adalah ikan. Bahkan ia berfantasi di ruang angkasa. Hingga ia memimpikan bisa sekolah. Luca menghindar ketika tahu orang tuanya mencarinya. Ibu Luca harus memainkan bolanya agar anak-anak terkena air,
Tapi tak satu pun anak-anak itu berubah wujud. Great! Thank you, Julia, for showing us the boring thing. The downhill. I know it looks scary, but here's what you need to know. What matters? If we lose this race, we're not going Here's anywhere. what you need to Would know. you stop bossing him around? What is your problem? I know it looks scary, but here's what you... What does he need? Me. We'll just write it like we did on the island. Together. That's Bruno talking! Mereka tercebur ke laut ketika berlatih untuk lomba. Setelah naik ke daratan, Luca berdebat dengan Alberto ketika ungkapan impiannya bukan hanya Vespa, tapi juga sekolah. Bahkan mereka berkelahi Gets a karena friend. tidak dapat. Julia muncul dan senang mereka selamat. Santo Pecorino, that's the best idea ever! Yes! Alberto menunjukkan pada Julia bahwa ia monster laut. Ia lakukan itu agar Luca tidak bisa bersekolah. Julia ketakutan melihat Alberto. Alberto kecewa, Luca tak membelanya. Pada malam hari, Luca mencari Alberto di tempat tinggalnya. Ia meminta maaf dan mengembalikan impian mereka tentang Vespa. Take me! Luca! Esok hari, lomba akan dimulai. Luca memakai pakaian seperti astronot, mengundang rasa terkejut penonton dan hinaan Ercole. Ercole meminyaki temannya, Ciccio, di lomba berenang. Julia berhasil tiba di meja makan lebih dahulu. Guido dipaksa Ercole menghabiskan pasta. Julia mengajari Luca cara makan pasta. Ercole mengganggu Julia yang berada di Sorry, Dad! I have to do this! Ercole marah ketika dilewati Luca. Tiba-tiba hujan turun. Luca berteduh menghindari air. Alberto datang membawakan payung. Ercole mengayuh sepedanya dan menendang Alberto hingga terjatuh. Seketika Alberto berubah wujud. Ercole dan warga terkejut. Ercole menangkap Alberto dengan jaring. Luca bergegas membebaskan Alberto dan mengayuh sepeda dengan cepat. Learned it from you! Let's get to the water! Hey there. Jesus. Kejar-kejaran terjadi melebihi lomba. Ercole dan Julia juga mengayuh sepedanya dengan cepat. Julia menabrak sepeda Ercole yang sombong hendak melukai Luca dan Alberto. Akibatnya, Julia dan Ercole terjatuh. Luca dan Alberto mengerem di garis finish. Mereka menolong dan membopong Julia. Ayah Julia dan beberapa warga hendak menangkap Luca dan Alberto. Ayah Julia melindungi karena mengenal mereka. Warga tidak berani dan menyingkir. Ketua panitia Piala Portorosso menetapkan tim underdog terdiri Julia, Luca, dan Alberto sebagai pemenang. Mereka bergembira dan melompat kegirangan. Mereka membeli Vespa impian mereka. Julia berpamitan dengan Luca dan Alberto. Julia juga berpamitan dengan ayahnya. Orang tua Luca memberi kejutan padanya bahwa ia akan bersekolah dan tinggal dengan Julia dan ibunya di Genoa. Luca berpamitan dengan Alberto yang akan tinggal bersama ayahnya. Film selesai. Pesan moralnya, persahabatan tidak memandang perbedaan. Berbagi menjadikan sahabat lebih dari saudara. Sahabat akan berkorban untuk saudaranya. Hidup hanya sekali, jadi sayangi orang yang dekat di hatimu. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, notifikasi, dan share ya. Terima kasih telah menyaksikan. I'm kind of an expert. Hey, little head! Sulle pittue non mi perderà. Si fanno in quattro perché Mia, talk to Ercole. Are you hurt? Well, my head Not kind you. of hurts. Leave them alone! Popcorn. One got lucky today. My name is Julia Marcavaldo. We underdogs have to look out for losers. for each other. What's under the dogs? He kills with those. Anything that swims. This is my dad. Why do you...
I love this moment in. There's a million things you think you can't. Your life is so much cooler than mine. All you need is a chance to try. Something's fishy with you two. Yes! I know your problem. You got a Bruno in your head. This is too dangerous. Louder! Silencio Bruno! Silencio Bruno. Silencio Bruno! Silencio Bruno. Good! Now hang on! Silencio Bruno! Silencio Bruno. Silencio Bruno! This is gonna be the best summer ever. What's wrong with you, stupido? What's wrong with you, stupido? Also known as bowling! Come on!